Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi yang berjudul The Least Arabicized Country, Islamisasi Indonesia dalam Aspek Kultural dan Warisan Peninggalan Bendawi. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami ada Yesi NIM 016, Zafira NIM 025, dan Wisnu NIM 039. Nah, sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan makna dari judul kelompok kami. The Least Arabicized Country memiliki arti bahwa Indonesia merupakan salah satu negara mayoritas muslim di dunia yang paling sedikit mengadopsi budaya Arab. Mengapa? Seperti yang kita tahu, Islam di Nusantara lebih banyak mengakulturasikan nilai-nilainya dengan budaya lokal, yang mana hal tersebut sangat berhubungan dengan proses Islamisasi Indonesia secara kultural. Sekarang, yuk kita simak penjelasan berikut ini. Islamisasi melalui dakwah kultural biasa disebut juga sebagai dakwah Islamiyah. Dakwah kultural atau dakwah Islamiyah ini bersifat dinamis yang biasanya menyelaraskan dengan kultur budaya di lingkungan setempat. Secara sosiohistoris, interaksi Islam dengan budaya lokal terjadi melalui 3 pola penyebaran. Yang pertama yakni pola Pasai. Pola Pasai terjadi ketika penyebaran Islam melalui landasan sosial politik yang dapat kita ketahui melalui hikayat Raja-Raja Pasai. Lalu yang kedua, terdapat pola Malaka, yakni penyebaran Islam melalui kekuatan-kekuatan magis. Dan yang terakhir, pola yang biasanya dilakukan oleh Wali Songo, yakni pola Jawa. Pola Jawa menitik beratkan dengan dialog yang bersifat kultural, yang bersifat juga dinamis, menyelaraskan dengan kultur budaya masing-masing daerah. Strategi dakwah Wali Songo yang adaptif dan apresiatif terbukti mampu mengislamkan pemegang kekuasaan atau pemegang otoritas setempat hingga raja-raja di Jawa. Hal ini karena mereka melakukan adopsi terhadap kebudayaan setempat dan mengisinya dengan nilai-nilai Islam. Lalu, strategi dakwah yang dikembangkan lainnya ialah arsitektur masjid yang sesuai dengan tatanan sosial egaliter. Lalu ada juga pewayangan sebagai media dakwah. Lalu yang terakhir, adanya kesenian-kesenian yang berisi dengan kebudayaan lokal dan juga nilai-nilai Islam. Salah satu media dakwah Wali Songo ialah pewayangan. Pewayangan merupakan kreasi seni Islam yang bernuansa lokal, sebab mengadopsi cerita-cerita Hindu-Buddha seperti Mahabharata yang kemudian plot ceritanya dimasukkan nilai-nilai Islam. Lalu, selain itu, karakter-karakter atau tokoh-tokoh pewayangan di dalamnya juga diselaraskan dengan nilai-nilai atau moral value yang dimiliki oleh Islam. Semar melambangkan mentor yang baik bagi raja ataupun bagi masyarakat. Lalu yang kedua, terdapat Nala dan Gareng yang merepresentasikan seseorang yang supel dan mudah berteman. Lalu yang ketiga, terdapat Petruk yang hidupnya berorientasikan full kepada agama. Lalu yang terakhir, Bagong yang merupakan seseorang yang menghindarkan segala sesuatu keburukan baik dalam diri maupun di luar dirinya. Tidak hanya pewayangan, tradisi pemberian sesajen juga disusupi nilai-nilai Islam di dalamnya. Sesajen yang pada masa Hindu-Buddha ditujukan untuk memberi makan dewa-dewa dan jin, kemudian diganti dengan zakat fitrah bagi fakir miskin agar tradisi ini sesuai dengan ajaran Islam. Selain itu, masyarakat Hindu terkenal suka mengadakan acara beramai-ramai dengan maksud menghormati para dewa, yang kemudian tradisi ini diadopsi menjadi perayaan hari-hari besar Islam. Gagasan ini diusulkan oleh Sunan Kalijaga yang kemudian disepakati oleh Raden Patah dan wali-wali lainnya. Setiap daerah memiliki perbedaan dalam merayakan Maulid Nabi sesuai dengan tradisi lokalnya masing-masing. Contohnya, Sekaten di Yogyakarta merayakan dengan membuat gunungan yang kemudian dibagikan ke masyarakat umum. Kanduri Maulid di Aceh merayakan dengan mengundang masyarakat desa lain, lalu mereka makan bersama. Sedangkan perayaan Ba'ayun Maulid di Kalimantan Selatan berupa kegiatan mengayun anak disertai dengan menyerahkan piduduk atau sesaji. Tradisi-tradisi ini selain mengandung nilai sosial, juga mengajak masyarakat untuk memperdalam kajian keislaman dan menauladani Nabi Muhammad. Ditinjau dari aspek kultural politik, penggunaan gelar raja juga mengalami perubahan sejak pengaruh Islam masuk ke kerajaan-kerajaan. Gelar raja menjadi sultan ini bertujuan untuk mengukuhkan kedudukan mereka agar tidak hanya berperan sebagai pemimpin sosial dan penguasa politik, namun juga sebagai pemimpin spiritual.
Membahas soal politik, konsep kemanunggalan yang sudah ada sejak masa Hindu-Buddha juga diterapkan di masa Islam. Hal itu tampak pada tata letak yang menyatu antara keraton, masjid, dan alun-alun sebagai representasi kemanunggalan sejati antara raja, ulama, dan rakyat. Contohnya antara lain, yaitu Raja Mataram yang bernama Raden Mas Jatmiko, kemudian berganti gelar menjadi Sultan Agung Adi Prabu Hanyokrokusumo. Berikut ini merupakan warisan-warisan peninggalan Islam berupa benda. Yang pertama ialah masjid. Arsitektur masjid sendiri merupakan penggabungan antara bangunan masjid di Timur Tengah dengan pura maupun candi. Arsitektur masjid sendiri terdapat 3 unsur utama yang perlu dielaborasi. Yang pertama ialah atap masjid yang bersusun 3, yang kedua itu bentuk mustaka, yang ketiga ialah bentuk menara. Yang pertama, atap masjid bersusun 3. Konsep ini diadopsi dari bangunan pura. Dalam tradisi Hindu sendiri merupakan bangunan yang digunakan oleh rakyat biasa untuk melakukan ibadah, sehingga para wali songo menggunakan filosofi ini untuk membangun masjid, sehingga dengan diharapkannya rakyat biasa dapat beribadah dan tidak sungkan. Selain itu, masjid dengan atap bersusun 3 dapat digunakan oleh seluruh muslim, bahkan para bangsawan dan raja pada zaman itu pula. Yang kedua, mustaka masjid. Bentuk mustaka masjid sendiri itu seperti nanas dan merupakan ciri khas masjid-masjid di Indonesia. Bangunan bentuk mustaka ini lebih cenderung mirip arsitektur pura dan vihara dalam budaya Jawa. Yang ketiga merupakan menara-menara masjid yang dibangun pada masa Wali Songo maupun masa setelahnya yang sangat khas dengan budaya Jawa. Bahkan menara masjid Sunan Kudus menggunakan menara yang merupakan bekas dari pura. Selanjutnya ialah makam. Makam-makam peninggalan Islam banyak ragam hiasnya. Namun yang menarik dalam ragam hias tersebut memiliki corak-corak yang terdapat pada candi maupun arca-arca. Salah satunya ialah makam Sultan Mahmud Baharudin di Palembang. Dalam makam Mahmud Baharudin ini terdapat ornamen yang sangat khas, yaitu Surya Majapahit. Surya Majapahit sendiri merupakan ornamen yang di tengahnya terdapat gambar para dewa. Namun di makamnya Sultan Mahmud Baharudin itu secara Surya Majapahitnya diubah menjadi berbentuk bunga. Yang ketiga atau yang terakhir ialah Mushaf Al-Quran. Penyalinan Mushaf Al-Quran sendiri sudah didorong karena semangat pendakwah dan untuk mengajarkan Al-Quran, sehingga pada zaman dulu banyak mushaf yang ditulis oleh para ulama maupun para seniman atas perintah raja. Berdasarkan alur perkembangannya terdapat 3 periode mushaf Al-Quran. Yang pertama ialah mushaf Al-Quran tulis tangan, yang kedua mushaf Al-Quran cetak, yang ketiga mushaf digital. Peninggalan dari kerajaan-kerajaan Islam sendiri ialah mushaf tulis tangan. Berkembang pada abad ke-13 Masehi dan peninggalannya tersebar di beberapa kesultanan Indonesia, dan yang paling terkenal ialah dari Kesultanan Banten. Islam dalam penyebarannya di Nusantara selalu berhadapan dengan keragaman budaya lokal setempat, sehingga strategi dakwah yang digunakan seringkali mengakomodasi budaya lokal tersebut dan kemudian memasukkan spirit keagamaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.